ya, berbahasa Greka. Waktu sekolah Alkitab ada belajar ini, ya. Huruf pertama namanya alfa. Jadi kalau Ma'aris dulu usiaan pernah punya Honda pertama, alfa itu yang pertama. Alfa, gamma, alfa, beta, gamma, delta. Jadi delta ini huruf keempat dari, itu ada lagunya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Itu bahasa Ibrani, saudara. Jadi di dalam Ibrani itu baru nomor 4 delta itu. Nanti yang ganas mungkin yang bagian terakhir atau bagian pertama. Virus corona delta yang sedang masuk di Pulau Jawa sekarang sudah mulai ada di daerah Rifka situ, di Lampung. Kemarin sudah ada beritanya. Ini virus lebih ganas lagi. Tadi saya baca di kami grup hamba-hamba Tuhan, ya, GBDI Kepri, ternyata virus corona ini sudah dipelajari di SMP kelas 1, kelas 8, kelas 1 ya, Venes ya? 2. Hah? Oh, kelas 2. Di SMP kelas 2 pada tahun 2017 itu sudah ada. Tandanya orang demam, influenza, lalu yang kedua ada namanya virus corona. Jadi ini bukan barang yang baru, tetapi barang lama yang semakin meningkat keganasannya. Bagi kita orang percaya, selalu saya katakan orang percaya itu hari-hari ini sedang ditampi. Ya, kita sedang ditampi. Apakah iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan seperti biji beras yang ada isinya, ya, gabah yang berisi atau tidak. Kalau tidak ada bersih, terpaksa saudara kita harus keluar dari tampilan itu. Ada banyak orang percaya hari-hari ini, mereka ngaku orang anak Tuhan, mereka ngaku orang percaya, tetapi mereka tidak punya iman yang kuat, sehingga tidak heran kehidupannya kehidupan yang tidak setia dengan Tuhan. Kehidupannya kehidupan yang penting hidup. Pemerintah menganjurkan kita harus hidup benar-benar pakai masker, kasih jarak, ya. Tujuannya apa? Biar tidak mengalami. Nah, mari kita akan lihat saudara, bagi kita orang percaya, kita tidak perlu takut dalam keadaan, karena jauh sebelumnya ini sudah ditulis oleh Alkitab. Ini sudah ditulis oleh firman Allah. Mau tidak mau keadaan semakin hari semakin sulit, ya. Siapa bilang keadaan semakin membaik? Tidak, sangat sulit. Mari kita akan bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita orang percaya yang tidak main-main, orang percaya yang memiliki tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Injil Yohanes, mari kita akan lihat satu ayat saja. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat 15. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. Sudah dapat saudara? 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin, saudara. Amin. Kita ini dikatakan oleh firman Allah, aku tidak lagi menyebut, aku tidak lagi menjadikan engkau, atau aku tidak lagi menyebut engkau hamba. Tetapi Tuhan berkata, aku menyebut engkau apa? Sahabat. Sahabat adalah kedudukan yang sangat dekat. Bahkan sahabat adalah kedudukan yang lebih dekat daripada saudara terdekat. Ada banyak orang, walaupun adik-beradik, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kadangkala tidak dekat. Bahkan ada orang yang menjadi sahabat kita. Kita selalu mengeluh, kita selalu menceritakan apa yang ada di dalam diri kita kepada sahabat. Benar, saudara? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan kita sahabat? Yang jelas, yang pertama, Tuhan menjadikan kita sahabat karena Tuhan ingin dia hidup dekat dengan saudara. Amin. Persoalannya, ada banyak orang Kristen yang tidak menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sahabat. Ya. 1 minggu nggak ke gereja rasa biasa. Setengah bulan tidak ke gereja rasa biasa. Ya. 1 bulan, 1 tahun tidak ke gereja rasa biasa. Ini menandakan bahwa orang percaya seperti itu tidak menempatkan Tuhan seperti sahabat. Siapa di sini yang di sekolah ada sahabat? Ada om, tapi aduh sudah lupa. Ingat namanya aja kadang lupa. Saya di sekolah ada satu sahabat waktu di Tanjung Pinang, marganya Aritonang, Herbert Aritonang. Saya kangen dia, saya rindu dia, saya cari. Sekarang kalau nyari nggak perlu pergi alamatnya, betul saudara? Cari lewat, ada tak akun Facebooknya, saya cari. Dapat, saudara. Karena dia anak hamba Tuhan yang ada di daerah Pekanbaru di Pasir Pangaraya. Lalu saya coba, ada tak profilnya itu, ada tak kontak teleponnya? Ada. Saya panggil dia. Karena saya ingat dia di sekolah kita seperti sahabat, saking dekatnya, saudara. Kalau saudara masih ingat, saya pernah kasih tahu 1 bungkus Indomie itu berdua, saudara. Pernah saking susahnya di sekolah kita, Indomie separuh dicom. Tahu dicom ya? Tahu ya? Tahulah semua, karena orang kampung biasa. Ya, dicom, siram air panas yang baru mendidih, lalu masuk ke kelas, belajar 1,5 jam baru pulang. Mie-nya itu hampir sebesar kelingking, saudara. Gede. Itu pun dibagi separuh, makan berdua. Jadi waktu saya ingat dia, saya lama cari dapat. Saya telepon, halo, ini dengan Bapak Pendeta Aritonang? Iya betul,
siapa ini? Saya Pendeta Markus Guntur Daryono. Siapa ya? Dalam hati sudah mulai sombong kali. Masa lupa, bro? Ingat tak Indomie setengah berdua? Siapa ya? Siapa ya? Oh, yang waktu kita pernah mandi di luar musim kering, pergi ke bawah. Di Ompal itu ada jalan yang ke bawah itu, saudara. Nyari keladi, sekali cabut rupanya keladi gatal. Direbus, sekali makan, wih gatal mulutnya. Kami berdua, saudara. Ya. Karena pengalaman seperti ini ingat dalam memori saya. Dulu Om Palit kalau gereja lamanya ada yang tahu semuanya ya. Kecuali Bapak Pendes mungkin belum tahu. Kalau Opung tahu, gereja lamanya itu pakai dasi, saudara. Lalu waktu jalan pulang gereja, ada kelapa tua jatuh, masuk parit, ambil, pakai dasi, bawa kelapa tua ya. Sampai di sekolah kita pinjam parang di dapur, belah makan kelapa tua berdua. Saya ingat itu, saudara. Supaya kenyang, saya tukang belah di dalam WC, dia jaga pintu. Hujan deras, jadi kalau ada orang dia cepat-cepat ketok pintunya, suruh berhenti biar nggak ketahuan kawan. Kalau ketahuan, kelapa satu bisa dibagi 16 orang, kan nggak kenyang, saudara. Jadi waktu saya telepon, saya ingatkan pengalaman berdua bersama sahabat ini. Aku nggak ingat ya, Bro. Maaf, siapa ya? Bayangin, saudara. Usut punya usut. Dia pernah jatuh. Jadi sebagian memorinya itu hilang. Nah, sampai hari ini saya nggak telepon lagi, saudara. Saya malu, saya ingat-ingatkan nggak ingat-ingat. Pengalaman senang susahnya di sekolah Alkitab saya ingatkan nggak ingat. Memang saya ada waktu satu angkatan orang Jawa, tapi namanya kayaknya bukan Markus, dalam artian kurang asam. Saya bisa membayangkan waktu baca ayat ini, saudara. Tuhan bilang, Markus, Opung, engkau sahabatku. Lalu waktu Tuhan ajak ngobrol, saya, Opung bilang, kau siapa ya? Sakit gak, saudara? Sakit. Banyak kali hati Tuhan sakit melihat anak Tuhan yang tidak pernah menjadikan Tuhan itu sahabatnya. Ngerti maksud saya, saudara? Pengalaman saya, kawan saya lama saya cari. Saya kalau nyari kalau belum ketemu, saudara, sampai jam 2 pun saya cari gak dapat. Saya cari, besoknya saya cari terus. Saya masih nyari lagi satu angkatan tante. Dia pernah bekerja di mana itu? Di Pancur, namanya Gledis. Cari. Tidak dapat sampai sekarang, saudara. Tapi saya penasaran, saya cari. Dulu pernah saya cari dapat, tahu-tahu hilang lagi. Akunnya tak udah diganti atau enggak tahu, saudara. Yang saya maksudkan di sini, saudara, seorang sahabat waktu ketemu, saya bersahabat dengan tante saya ketemu, itu rasakannya rasa ingin selalu bercerita bukan main. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang ini, kamu tidak lagi kusebut hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut engkau sahabat. Ada beberapa alasan, saudara. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan menjadikan kita ini sahabatnya, teman dekatnya, ya. Orang yang bisa dipercaya. Ada banyak berkat Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita, tapi seringkali kita gagal menolak berkat Tuhan.
Seringkali ada banyak hal yang Tuhan beri dalam hidup kita, tetapi kita gagal. Saya membagikan ada 3 saja, saudara, alasannya kenapa Tuhan jadikan kita ini sahabat. Ternyata kejadian kita ini, pribadi kita ini adalah pribadi yang luar biasa. Makanya Tuhan karena begitu luar biasanya kita, tidak hanya sekedar ciptaan mulia, kita lebih mulia dari malaikat. Malaikat itu adalah hamba Tuhan yang tidak boleh satu kali pun melawan Tuhan. Malaikat itu adalah hamba Tuhan yang hidup, dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak boleh salah sedikit pun. Salah satu kali salah nggak boleh. Saya kasih contoh, umpamanya malaikat Jibril gulingkan batu yang dimana Tuhan Yesus itu mau bangkit. Lalu malaikat Jibril nggak bilang, atau Gabriel nggak bilang, nanti aja lah Tuhan, hari keempat lah, aku masih malas nih, nggak pergi, nggak boleh. Firman Tuhan bilang hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, dia harus bangkit dan pintu kubur itu harus dibuka. Kalau malaikat itu yang turun membuka pintu kubur Yesus hari kedua atau hari keempat, firman gak digenapi. Tapi manusia, hari Minggu ibadah ya, lagi males nih, apalagi dikirim di sini. Tadi saya bilang mana orang-orang ini ya, Aris bilang mungkin karena hujan. Itu manusia. Manusia boleh milih, saudara. Boleh milih tidur, benar saudara? Enggak ikut ibadah boleh. Dan Tuhan bilang kita ciptaanmu mulia walaupun malas. Saudara, yang pertama alasannya kenapa Tuhan menjadikan kita sahabat Allah. Yang pertama ini, Allah telah memilih kita. Ayat yang ke-16 saudara perhatikan. Di dalam Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-16 tadi, ayat 15 bilang gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara perhatikan. Yang pertama, Allah itu yang memilih kita. Jadi walaupun Om Markus pendek, buncit, hitam, ini pilihan Tuhan. Betul? Bapak pendek walaupun rambutnya jarang, panjang, botak, tapi dia pilihan Tuhan. Amin. Jadi kalau nanti di rumah saudara kaca, apalagi Om kata, ya ampun Tuhan, aku kurus gini, tapi aku ini pilihanmu. Ya kan Om? Kita ini pilihan Tuhan. Amin. Kira-kira Tuhan salah pilih nggak saudara? Siapa di sini yang berani berkata, oh Tuhan salah pilih saya jadi anak Tuhan? Ada? Atau mungkin, apalah kata Mama Peres, apalah Tuhan itu, masa Om kayak gitu dipilih? Kalau manusia yang pilih yang bagaimana? Apalagi ibu-ibu, kalau pergi ke pasar atau ke daerah mau beli tomat, tomatnya itu mulus-mulus, masih juga dipegang, pijet-pijet. Agak bunyi sedikit, ambil lagi. Tuhan kalau milih nggak kayak gitu, saudara. Tuhan kalau milih ya kayak ini, yang kayak gini nih dipilih Tuhan. Yang pertama, kita adalah apa? Pilihan Allah. Allah nggak pernah salah pilih. Amin. Saudara dan saya yang seperti ini, Alkitab catat. Tolong baca dulu. Siapa ya? Fenes, coba baca. Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia
Saudara baik. Allah sudah pilih saya sebelum apa? Dunia dijadikan. Luar biasa nggak kita, saudara? Ya, sebelum dunia ini yang kayunya banyak kali Bapak PNS ambil dan jual, ya, dikatakan oleh firman Allah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah pilih engkau. Bayangkan, hebatnya Tuhan punya pikiran, saudara. Udah beratus bahkan bermiliar tahun, beratus-ratus tahun, ternyata kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Makanya nggak ada orang bilang, kalau aku disuruh milih om, aku maunya lahirlah dari rahim seorang orang barat sana biar aku senang. Nggak bisa milih, betul saudara? Ada tak yang milih, oh aku mau dilahirkan lah, tapi sama orang Batak aja lah. Oh aku mau dilahirkan lah, sama orang Jawa aja lah. Nggak bisa milih. Amin saudara. Yang pertama, kenapa kita ini menjadi sahabat Allah? Alasan yang pertama, kita umat pilihan Allah. Yang cara memilihnya tidak seperti kita memilih sesuatu. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin saudara. Sebelum dunia ini ada, ternyata kita sudah dipilih oleh Allah. Ayat yang lain juga mencatat bahwa di dalam Yeremia 1 ayat 5. Tolong baca dulu. Pero cepat sikit. Yeremia 1 ayat 5. Perjanjian baru ya Yeremia tidak. Udah dapat Pero? Orang perjanjian baru dia buka terus perjanjian baru. Cepat baca. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Sudah berarti Nabi Yeremia itu, Tuhan jangan panggil aku untuk melayani engkau Tuhan. Tuhan bilang apa? Berhenti kau. Sebelum engkau terbentuk di dalam kandunganmu, aku sudah memilih engkau. Sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, aku sudah menentukan engkau. Ini Allah kita. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Kadang-kala kita sebagai orang tua, ya, waktu anak kita masih ada dalam kandungan, apalagi kalau anak pertama, semuanya, ya, nggak ada dalam pikirannya itu baju second, nggak ada saudara. Kalau anak yang pertama ini bajunya baru, ya, saking senangnya baru 2 minggu sudah beli dulu ember untuk mandiin anak, sudah beli popok, sudah beli celana, ya. Dulu kalau nggak salah Pero persiapannya baju-baju cowok, saya masih ingat. Sekali keluar cewek saudara, tapi nggak terasa. Karena apa? Anak pertama. Kita orang tua kadang-kala salah menyiapkan, benar saudara? Mau menyiapkan untuk cewek, tahu-tahu lahir cowok. Tapi Allah kita beda. Amin. Kita nggak bisa ngelak saudara. Yeremia coba mengelak, Tuhan jangan panggil saya pusing lihat orang Israel itu keras kepala, pembohong, penjahat banyak. Tapi Tuhan bilang, sebelum engkau dikandung oleh ibu, aku sudah memilih engkau, aku sudah menetapkan engkau. Ini Allah kita saudara. Yang pertama, kenapa kita menjadi sahabat Allah? Karena pilihan kita itu pilihan yang luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dalam kandungan, kita sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ada satu ayat lain lagi
yang lebih dahsyat lagi. Nggak perlu kita baca, saudara. Ya, di dalam Galatia 1 ayat yang ke-15, bahwa kita ini, bukan Galatia 1 ayat 15, saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-33. Ini saya mau baca buat saudara. Roma, saya saudara, sorry, di dalam Roma 8 ayat 33 bilang begini, saudara. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada dua tanda tanya di sana. Bahwa kalau kita dipilih oleh Allah, yang pertama, tidak ada yang bisa menggugat Allah. Tidak ada yang bisa menggugat hidup kita orang percaya. Yang kedua, kalau kita sudah dipilih oleh Allah, tidak ada orang yang bisa menghukum kita. Amin. Makanya firman Allah katakan, kita orang percaya tidak dibolehkan untuk apa? Bersumpah. Enggak boleh. Apalagi kalau orang kita di sini, kalau kita maju, aduh, sumpah demi Allah, katakan ya ampun. Karena enggak memahami, benar saudara. Tapi kita orang yang memahami. Kita ini pilihan Allah luar biasa. Kita tidak dapat digugat. Ya. Kita tidak dapat dibuat seenak perut mereka. Karena kita ini orang yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita disebut sahabat Allah? Karena yang pertama, kita benar-benar pilihan Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua, saudara, di dalam ayat Yohanes 15 ayat 16 ada kata di sini, Allah telah menetapkan. Setelah dipilih, ditetapkan. Kita adalah orang-orang percaya yang ditetapkan oleh Allah. Di dalam firman Allah di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, itu Rasul Paulus berkata, kita semua itu ada ditetapkan jadi rasul, ada ditetapkan jadi pengajar, ada ditetapkan jadi nabi, ada ditetapkan jadi gembala. Jadi Tuhan itu sudah tetapkan. Amin. Kalau kita punya rencana untuk ketetapan anak-anak kita berdoa, biar apa? Tuhan, Engkau tetapkan anak-anakku. Tuhan, Engkau tetapkan rumah tanggaku menjadi rumah tangga dan anak-anak yang benar-benar memuliakan Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Kenapa kita disebut sahabat Allah? Karena kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau di sini ditetapkan selalu diberkati Tuhan, angkat tangannya. Kita mau, saudara. Meskipun di kondisi yang sulit ini, ada banyak kita terintimidasi. Aduh, karena sulit hidup ini. Aduh, susah memang. Ada. Saudara perhatiin. Jauh sebelumnya, ya, Yakub punya anak berapa orang? 12 orang. Ada satu anaknya yang dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga dijual, dibuang ke sumur, dijual oleh orang Mesir. Siapa namanya? Yusuf. Tapi waktu Yusuf dijual jadi budak di Mesir, Tuhan jadikan Yusuf luar biasa, enggak saudara? Luar biasa. Di musim yang sangat sulit pada waktu itu, terjadi kelaparan 7 tahun. Bahkan seluruh bangsa pada waktu itu, termasuk bangsa Kanaan, orang Israel, mengalami kelaparan.
Lalu Tuhan bilang kepada Yakub, suruh anakmu cari bahan makan di Mesir. Di sana Tuhan sudah siapkan jauh sebelumnya, siapkan Yusuf untuk menolong keluarga dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah menetapkan kita, keadaan yang sulit tidak bisa menghalangi kita. Amin. Itu sebabnya hal yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita disebut sahabat Allah? Karena yang ketiga di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 bilang begini, saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Amin. Yang terakhir, kenapa kita disebut sahabat Allah? Karena ini kita adalah umat yang dikasihi. Amin. Anak Bapak Penes ada 5. Semuanya dari Venes sampai adiknya satu waktu bilang, aku mau jadi anak yang paling dikasihi. Benar saudara? Kenapa seorang anak suka dikasihi orang tuanya? Karena orang yang hidup dikasihi adalah orang yang bahagia. Amin saudara. Meskipun di keadaan yang sulit. Yang terakhir, yang ketiga, sadari bahwa kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Kasih kita orang tua terbatas, kasih saudara kita terbatas, kasih sahabat-sahabat kita terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah di minggu ini, mari kita mau bersyukur